kan Oh, energinya ada Sukovindo ya? berapa. Ya, Ya, dari Sukovindo oh atau ya, kemarin surveyor itu itu. fumigasi dari supplier kami untuk ke Korea nggak perlu Kak, kemarin. Oh ya, yang Iya, untuk ke Korea ya. Oke. iya untuk Korea nggak perlu. Oh, oke. Jadi untuk SPLK dan Vilega lainnya belum ada lagi ya untuk produk. S Itu kan limbah kayu soalnya Ya, jatuhnya. limbah kayu. SPLK sama Vilegal kayaknya harus pakai sih tetap kalau kalau untuk limbah kayu dan juga produk olahan kayu lainnya ya. Jadi Oke. tapi gini. Hmm. Soalnya pernah juga yang kalau teman-teman nonton punyanya Mas Daniel ya, Mas Daniel yang kita coba ngobrol ya di YouTube itu. Nah, beliau itu kan ekspor saudas ya. Saudas itu adalah bahan bahan limbah kayu juga. Jadi gergaji kayu itu kan ada butirannya ya kan. Itu dikumpulin kemudian diekspor. Nah, itu tidak menggunakan MSDS. Nah, ini makanya sekali lagi teman-teman, kalau kita sudah riset ada 4, tapi ternyata kita ketemu dengan buyer yang mengharuskan 5 sertifikat atau misalkan ada yang 2. Nah, itu tetap finalnya ada di buyer kita. Kadang juga itu juga saya heran kenapa seperti itu. Ya, tapi itulah kejadian di lapangan seperti itu. Jadi Mas Daniel yang ekspor saudas bahan limbah kayu, dia itu tidak diminta SPLK dan ilegalnya. Padahal harusnya kalau ke Korea dan juga produk olahan dari kayu manapun itu harus melampirkan SPLK dan ilegal. Nah, itulah untuk kurang lebih ceritanya seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap harus kita komunikasi dulu ke buyer, baru kita bisa menentukan biayanya. Kalau untuk saat ini kita riset-riset sebagai pengetahuan saja atau siap-siap saja teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik Kak Arik. Sama gini Kak, Hmm. berarti kan untuk anggaplah untuk ilegal seperti SPLK sama MSDS sama apa tadi aku lupa sama yang lain itu kan nanti kita kasih untuk co-forwarder yang handle ya berarti ya. Hmm. Oh, oke, baik Kak. Sama gini Kalau lagi saya. eh, Gimana? kalau SPLK biasanya suppliernya yang punya ya biasanya. Nah, kalau SPLK kan emang supplier yang punya. Nah, Hmm. cuman SPLK itu diprosesnya nanti seperti apa ya? SP, SPLK itu adalah surat keterangan bukan illegal logging lah, dia intinya seperti itu. Nah, kalau ilegal baru nanti yang ngurus adalah forwarder. Nah, itu adalah dokumen yang melekat pada proses ekspor. Biasanya kalau pemain atau supplier kayu, biasanya dia punya untuk kalau dia berorientasi ekspor ya, biasanya dia punya. Tapi kalau dia nggak punya, kita harus cari forwarder yang punya atau kita sendiri yang bikin sertifikat tersebut. Oh, oke, baik. Kebetulan di sini kan kami sudah lengkap semua untuk Oke. SPLK, laboratorium Sukovindo juga sudah ada, dan yang lainnya. Cuman yang saya bingung itu, yang SPLK itu nanti kita tunjukin kemana ya gitu. Oh, Jadi bingungnya. SPLK nanti eh, sebagai lampiran, sebagai Oh, lampiran. lampiran. Iya, nanti Sebagai forwarder yang akan mengurus itu. Kalau kalau sudah ada SPLK-nya itu biasanya lampiran bahwa produk ini bukan hasil illegal logging. Jadi kurang oh, lebih kayak gitu. oke, baik. Itu aja Kak dari saya. Terima kasih Kak Ri. Oke, sama-sama. Adakah teman-teman yang ingin diskusi lagi ini dari ke admin lagi, Mas? Kalau produk raw material kan harganya naik turun, Mas menyesuaikan dengan musim tanam juga. Gimana caranya saat ini, Mas? Stop. Nggak ada cara lain. Stop. Kita harus berani stop. Kalau satunya. Kalau misalkan kita belum bisa untuk stop, ya kita ngomong ke buyer bahwa eh, harga yang paling bagus adalah harga di bulan sekian sampai sekian. Jadi kalau kita deal, biasanya buyer akan order di bulan tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian mau tanya tadi besok ekspor kamu sama yang ada closing berapa dari 300 yang kena ikut 2 orang. Jadi yang
yang dia ekspor dalam kontainer besar sekarang 2 orang, kemudian yang kirim-kirim 100 kilo, kemudian via pesawat itu udah nggak kehitung ya. Dan yang paling membahagiakan saya, teman-teman di Kontainer ID adalah bergerak ya teman-teman. Kita sama-sama gerak bareng. Ada yang masih bikin company profile dan juga website, ada yang sudah kirim email ke buyer, ada yang udah tektokan ke buyer, ada yang udah kirim sampel. Nah itu sangat membahagiakan bagi saya pribadi ya teman-teman. Jadi saya nggak berpikir berapa yang closing, tapi yang paling penting adalah prosesnya, karena ekspor sangat butuh waktu untuk proses dan juga mekanismenya. Kalau dikit yang berhasil, kira-kira kendalanya apa? Banyak teman. Nggak ada yang dia contoh ya gini, oh iya mas saya kemarin belum belum ngerjain tugas sama sekali karena saya ada kendala waktu, karena saya begini-begini. Ya biasanya itu kendala sesuai dengan uh, dirinya ya teman-teman yang ada di kendala tersebut. Nah tapi kalau misalkan teman-teman yang dia dia on time, dia ngerjain tugas, kemudian dia berprogres, kirim email, kirim ini segala macamnya, at least dia sudah menemukan tektokan bayar, udah di tahap negosiasi dengan bayar. Urusan deal nggak deal itu kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa intervensi apapun di sana. Yang penting adalah teman-teman bisa berprogres, bisa merasakan langsung bagaimana deg-degannya menjadi eksportir, bagaimana bahagianya menjadi eksportir. Nah itu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Kurang lebih kayak gitu Mas Gun Firdaus ya. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau produk komoditas biasanya dengan bikin perjanjian atau MOU dengan supplier dengan ketentuan total minimal 1 tahun, bagaimana mas? Bisa aja, tapi sangat jarang supplier yang mau percaya kita begitu aja. Kalau kita sudah jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah bisa itu kesepakatan tersebut bisa aja terjadi. Tapi kalau kita baru kerjasama dengan supplier tersebut, opsi paling memungkinkan bagi saya adalah menginformasikan ke buyer bahwa produk A mempunyai harga bagus di bulan sekian sampai sekian. Jadi buyer nanti akan menyesuaikan untuk ordernya. Kalau misalkan tiba-tiba Kak Tasya punya kenalan supplier yang bisa seperti itu luar biasa. Harus di-maintain hubungannya. Jadi biar baik terus. Mas mungkin kalau kendalanya adalah modal, Mas mungkin kalau kendalanya adalah modal, gimana cara mensiasatinya Mas? Karena bikin legalitas saya dengan butuh modal. Nah untuk mahasiswa seperti saya gimana ini harusnya Mas? Jadi pelan-pelan. Itulah kenapa kita punya moto ya teman-teman, bertumbuh dan berkembang setiap minggu. Karena pertumbuhan dan perkembangan itu butuh proses. Jadi mana yang kita mau prioritasin terlebih dahulu, itu kita harus tahu apa yang mau kita prioritasin terlebih dahulu. Pertama itu. Kemudian kalau kita udah punya duit, baru kita selesaikan satu persatu. Mungkin kita nggak mau bikin legalitas usaha karena kita belum nego dengan buyer. Kita belum nego dengan buyer. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak mau bikin website, oke. Kita mau dengan nominal semurah-murahnya. Bikin company profile. Company profile itu adalah gratis kalau kita bisa ngedit. Kalau kita jasakan ke orang, mungkin 200-300 ribu itu udah selesai, teman-teman. Itu bisa digunakan senjata untuk kita negosiasi dengan buyer. Sehingga kalau kita bicara modalnya kan hanya minim sekali. Baru nanti kalau kita udah tektokan dengan buyer, kita mungkin sudah terima DP-nya. Nah, DP tersebut bisa kita gunakan untuk membuat
legalitas usaha, kemudian dan yang lainnya lah gitu. Tentu yang terpenting sekarang dalam proses edukasi ekspor kampus adalah tahu mana yang menjadi prioritas kita. Mas, kalau Mas mau tanya pembayaran DA itu bagaimana ya? Apa kekurangan dari ekspor DA itu nanti di meeting ke-6 ya. Di meeting ke-6 kita akan bahas soal metodologi pembayaran ya. Tapi kalau Mas Alfatan mau baca duluan modulnya silahkan, karena itu ada beberapa poinnya yang sudah saya tuliskan di sana, kami tuliskan di sana terkait kekurangan, kelebihan dan proses mekanismenya. Dan penjelasannya mungkin nanti uh, kita akan menunggu di meeting ke-6 ya, ke-6 atau ke-7 gitu ya. Jadi bersabar ya teman-teman. Jadi sekarang kita fokus ke meeting pertama dulu dan tugas-tugasnya. Semangat kan ya? Oke, silahkan Kak Trin. Ini Mas, selamat malam sebelumnya. Ya, selamat malam. Sebelumnya kan saya pernah kontak nih sama buyer. Kebetulan mungkin buyernya emang pertama kali mau impor. Terus aku juga baru pertama kali juga terkait dengan dokumen ekspor. Dokumen ekspor dari sini kan kalau dari kita kan bisa minta bantu ke forwarder ya, terkait apa-apa aja. Nah, kebetulan forwarder aku itu juga nanya untuk dokumen yang di sini udah oke, tapi untuk dokumen custom clearance di negara tujuan itu dia minta ditanyakan. Nah, saya tanyakan ke buyer. Nah, dia nggak tahu nih, jadi aku ada kendala di situ. Itu gimana ya baiknya ya? Jadi yang pertama adalah penyelesaiannya, cari alternatif forwarder yang dia bisa mengurus sampai di depan gudangnya si buyer kita. Itu cara pertama. Jadi kita harus banyakin kenalan forwarder. Kita cari, kita ngobrol, kita datang ke kantornya, hitung-hitung jalan-jalan. Jadi kita cari forwarder yang betul-betul bisa untuk urus produk ini sampai ke gudangnya si buyer kita. Kemudian opsi yang kedua, kita bisa coba untuk komunikasikan ke buyer kita. Coba dong Anda tolong cari tahu ke perdagangan di negara Anda. Karena tidak mungkin tidak tahu kalau importir. Jadi importir itu harus teredukasi dulu, harus belajar dulu tentang produknya yang mau diimpor apa, syarat-syarat masuknya, baru biasanya dia akan negosiasi dengan supplier atau kita ya sebagai suppliernya. Nah, kalau kita tidak belajar atau tidak mencari informasi tentang produk yang ingin kita impor, syaratnya itu apa aja, yaitu akan menjadi kesulitan kita, kesulitan si bayarnya sendiri juga. Jadi komunikasikan ke forwardernya, tolong kamu cari tahu, cari forwarder yang bisa untuk membantu kamu untuk mengurus custom clearance. Itu ada dua opsi. Karena kalau dia nggak bisa urus custom clearance di negaranya, ya itu juga repot ya. Kita bisa kirim tapi barangnya nggak keluar di sana. Itu dia yang jadi harus dipastikan ke bayarnya. Coba dua opsi itu. Oke, Mas Ari, makasih. Oke, sama-sama. Nah, sebagai misalnya mengobrol untuk kita, apakah kita tetap harus membuat legalitas produk tersebut atau kirim contoh aja, dan kalau sudah deal baru kita legalitas tersebut. Kalau untuk produk, misal kita belum nemu produk yang cocok buat kita, apa kita tetap harus membuat legalitas produk tersebut atau kita kirim contoh aja? Dan kalau udah deal baru kita urus legalitas produk tersebut. Jadi kita kalau mau open mic Kak Angzis ini boleh nih, karena ini saya belum paham nih, kita
belum nemu produk yang cocok. Kemudian apa kita harus membuat legalitas produk tersebut atau kirim contoh aja? Nah, kirim contohnya untuk apa kalau produknya itu masih belum cocok ke kita? Dan kalau udah deal baru kita urus legalitas produk tersebut. Mohon maaf ya Kak Sisi, saya masih belum nemu nih poin pertanyaannya nih Kak. Jadi kalau pendapat saya pribadi ya, cocokkan produk dulu, baru kita nanti cari bayar negosiasi, baru kita kirim sampel. Kemudian kalau udah deal baru kita urus legalisasi, bisa aja sebetulnya. Jadi kalau udah negosiasi tahap pertama dan tahap menengah gitu kan, kita bisa merasakan kan kalau udah masuk ke spek produk, biasanya kan udah negosiasi tahap tengah-tengah nih. Nah, baru kita bisa coba urus untuk legalitas produk tersebut, bisa aja. Tapi di ekspor kampus kita nggak akan mengajarkan yang seperti itu. Kita tetap berpatokan pada ilmu-ilmu yang dari dulu dipelajari ya. Kalau untuk seperti ini kan sangat apa ya, sangat tergantung pada eksportirnya gitu. Jadi itu bisa aja kalau kita mau deal ya, jangan udah deal ya, mau deal baru kita urus legalitas produk, itu bisa. Kalau udah deal biasanya udah telat ya teman-teman. Kalau udah deal biasanya kita harus fokus ke pengadaan produk. Penasaran nih, dulu waktu mulai jadi eksportir saya dan siapa berkala ada satu orang lagi teman saya ya teman-teman yang sekarang jadi partner. Jadi saya 2 orang. Kalau teman-teman mau satu orang ya, maksudnya single fighter gitu, itu nggak apa-apa juga, cuma mumetnya nanti ya ditanggung sendiri gitu, nggak ada teman untuk diskusi. Kalau 2 orang atau 3 orang itu menurut saya cukup ya, kita bisa bagi-bagi tugas, bisa bagi-bagi unek-unek, bisa bagi-bagi diskusi, atau bisa bagi-bagi profit juga. Dan untuk mengembangkan perusahaan lebih tenang gitu ke diri pribadi. Tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman, yang single fighter itu pasti susah gitu, enggak juga banyak yang jalan kok. Jadi tergantung pada diri kita aja, mau ngetim atau mau sendiri, semua diserahkan kepada diri kalian masing-masing. Oke Mas Ari. Oke teman-teman, 9:30, apakah ada pertanyaan lagi? Masih banyak nih waktunya. Jika kita single factor tapi dibantu karyawan, banyak kerja yang tugasnya kita ini tentu kalau udah kita punya tim ya, udah punya karyawan, itu juga udah oke ya, udah bisa ya. Jadi karyawan itu atau tim kita fokuskan ke apa namanya, ke administratif ya. Seperti misalkan gini, bikin company profile, bikin website, kemudian bikin tentang unique selling point dari si produk ini. Tapi nanti yang pengadaan produk, yang QC produk itu kita sendiri. Nah, ini tergantung lagi apakah kita sebagai produsen atau sebagai trader, seperti apa. Kemudian yang butuh konsistensi biasanya saya serahkan ke tim ya, ke karyawan ya teman-teman. Kayak kirim email, sekarang saya dibantu oleh satu orang ya teman-teman, yang tiap hari dia berkirim 5-10 email untuk update. Nah, biasanya saya menugaskan tim dengan pekerjaan rutinitas yang seperti itu. Kalau yang kunjungan sifatnya kunjungan forwarder, kunjungan ke supplier, kemudian
nanti negosiasi dengan buyer itu